Apoteker Yogyakarta. Seorang perawat yang pertama kali merasakan praktek kerja lapangan atau PKL di salah satu rumah sakit Yogyakarta. Saat itu, perawat tersebut tahu kalau rumah sakit itu terkenal angker. Putri, seorang perawat yang juga berkuliah di kota yang sama. Setelah mempersiapkan semuanya, Putri bersama kakaknya berangkat menuju lokasi PKL. Tak sampai 1 jam, Putri tiba di asrama. Singkat cerita, setelah memasuki minggu pertama masa PKL, Putri kebagian shift malam. Saat itu, ia ditemani 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Entah pukul berapa, Putri jaga di bagian depan. Tepatnya di resepsionis salah satu bangsal bersama 1 orang laki-laki bernama Agus. Sementara teman-teman yang lain sedang mengitari bangsal-bangsal lain untuk memastikan keadaan satu persatu pasien yang berada di sana. Tiba-tiba, saat suasana kian senyap dan sepi, Agus bertanya kepada Putri. Put, dengar orang suara ketawa gak? Kayak suaranya tuh di ruangan sebelah. Katanya. Tak ingin panik, Putri berbohong kepada Agus. Ia mengatakan kalau ia tidak mendengar apapun. Padahal sebenarnya Putri mendengarkan hal yang sama, tapi berusaha untuk tidak acuh. Tidak lama setelah itu, seseorang memanggil Agus. Ia adalah Roni, salah satu dari 3 orang laki-laki yang berjaga malam itu. Setelah Roni memanggil Agus, otomatis saat itu Putri tinggal sendiri. Pas satpam yang biasa berjaga di dalam pun tidak ada. Selang beberapa waktu, suara langkah kaki berderap ramai. Putri pikir beberapa orang akan datang menemaninya. Namun setelah ditengok ke sumber suara, Putri tidak melihat siapapun di sana. Agak bingung, merinding, keringat dingin, semua perasaan campur aduk. Kaki pun jadi sulit bergerak. Saat itu, Putri harus ganti pembalut. Terpaksa Putri berjalan agak cepat ke toilet terdekat dan langsung mengganti pembalut. Setelah selesai mengganti pembalut, Putri membuang pembalut yang sudah dibungkus sedemikian rupa ke dalam bak sampah. Lalu saat sedang mencuci tangan di wastafel, Putri bercermin. Tiba-tiba terdengar suara bak sampah yang terjatuh dan terlihat pembalut yang sedang dibungkus itu terbuka. Di sana, Putri melihat dengan jelas sosok perempuan berpakaian putih, berambut panjang dan berwajah pucat. Perempuan itu menyeret badannya dan menjilati pembalut yang sudah Putri buang, padahal Putri sangat yakin ia telah membersihkannya. Setelah selesai menjilati pembalut, perempuan itu menatap Putri. Putri terdiam tak bisa lari maupun bergerak. Sadar-sadar Putri terbangun di kerumunan teman-temannya di ruangan yang berbeda. Masuk di minggu kedua, saat itu Putri bersama Sasa. Seperti biasa, piket malam mengitari bangsal-bangsal dan memonitori pasien-pasien. Karena rumah sakit yang cukup luas, keduanya pun agak lelah. Saat di koridor, setelah keluar dari ruangan pasien, tiba-tiba Putri mencium bau melati. Lantas Putri bertanya kepada Sasa. Ternyata Sasa juga mencium bau yang sama. Keduanya saling menatap dan membuat prasangka dalam pikiran masing-masing. Keduanya pun berjalan agak cepat, menelusuri koridor hingga menemui tepi. Perjalanan mereka terasa sangat panjang. Tiba di persimpangan jalan, Putri dan Sasa terpaksa mengambil jalan secara acak. Dalam pikiran mereka hanya ingin cepat sampai di akhir koridor tanpa menemui hal-hal yang aneh. Berjalan di koridor di tengah taman yang gelap. Keduanya jalan bergandengan saling menguatkan diri agar tidak terlalu merasa takut. Tiba di persimpangan lagi, Putri dan Sasa melihat seorang perempuan memakai baju pasien sedang berdiri di lorong sebelah kanan. Lantas, Putri dan Sasa menghampiri perempuan tersebut. Dan saat sudah mendekat tepat di belakang perempuan dengan rambut sepinggal ikal, Putri bertanya. Permisi mbak, kok malam-malam di luar, kenapa? Pasien tersebut tak menjawab sepatah kata pun, menengok pun tidak. Mengetahui respon itu, Putri mengeraskan suara karena barangkali perempuan itu mungkin kurang mendengar ucapan yang Putri sampaikan. Agak gugup, Putri melihat perempuan itu menggerakkan kepalanya perlahan. Tidak ada yang aneh, Putri sedikit lega, tapi juga heran karena wajah perempuan yang terkesan pucat. Melihat respon itu, Putri bertanya letak kamarnya yang kemudian akan mereka antar. Perempuan itu pun menunjukkan arah tempat yang ia maksud. Tidak punya maksud buruk, tempat yang perempuan tunjuk itu kamar mayat. Putri tak meyakini kalau perempuan tersebut makhluk tak kasat mata, karena penampakannya masih terkesan wajar.
seperti manusia pada umumnya. Putri dan Sasa berjalan tepat di belakang perempuan tersebut, perlahan melewati kamar-kamar. Belum juga berhenti sampai akhirnya mereka berada di ujung ruangan yang tidak lain adalah kamar mayat. Saat itu Sasa nangis hingga karuan. Terlihat sepeda rumah sakit berjalan mendekat. Ada Agus dan Roni di sana sedang mengitari ruangan-ruangan. Dikira akan menghampiri Putri dan Sasa, sekonyong-konyong tanpa menyapa keduanya pergi menjauh dengan air muka yang tegang. Karena fokus dengan perilaku Agus dan Roni saat itu, tak sengaja Putri dan Sasa menabrak perempuan yang berada di depannya. Spontan keduanya meminta maaf. Tapi Putri maupun Sasa mencium bau busuk yang sangat menyengat. Refleks keduanya menutup hidung dan mencari sumber bau. Tidak disangka sumber bau itu ada pada perempuan yang berada di depan mereka. Keduanya saling pandang. Tak lama terdengar suara tawa yang berasal dari perempuan itu, seakan mengejek karena mengetahui para perawat itu terganggu. Mereka pun mundur perlahan. Saat itu juga perempuan itu menengok ke belakang tanpa memutar badannya.